Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, eh, dalam segmen kali ini kita bikin sedikit ada perubahannya. Kita mau lebih mendalam untuk memahami materi dan supaya nanti teman-teman viewer, teman-teman subscriber di Kala Senja juga bisa dapat ilmu, bisa dapat pemahaman yang baik, yang proper, tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk segmen kali ini, saya nggak sendirian, saya ditemani sama salah satu tim di Kala Senja, ada di balik kamera, namanya Mas Agam, ya, yang insya Allah nanti akan membantu saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dalam hal ini masih ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan tentang perdukunan. Ya, makanya saya beri judul segmen kali ini Al-Kahin atau perdukunan. Untuk itu kita ke belakang kamera. Silahkan di belakang ada Mas Agam untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Nanti kita bahas bareng-bareng insya Allah. Silakan Mas. Oke. Assalamualaikum Kang Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah. Udah lama nggak bikin video. Ya, nih kita udah beberapa pekan nggak bikin video baru nih. Oke Kang, kali ini sesuai judul tema video kita kali ini Al-Kahin atau dukun gitu Kang. Ya. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan nih Kang. Pertanyaan ini mengenai tadi Al-Kahin atau dukun atau juga bisa disebut tukang sihir ya Kang. Ya, sama. Karena memang khususnya di negara kita profesi ini cukup lumayan banyak peminatnya gitu kan. Banyak ya. Cuma kan memang harus banyak digaris bawahi ya Kang. Oke Kang, langsung aja kita di pertanyaan yang pertama nih Kang. Dukun itu ada nggak sih Kang? Oke, basic banget pertanyaannya ya. Kalau ditanya sebenarnya dukun itu ada apa enggak? Sebenarnya dukun itu ada ya. Dukun itu ada dan jenis dukun itu banyak. Cuman memang di era sekarang nih Mas Agam, ya zaman 2024 sekarang kadang kalau kita bicara dukun agak diketawain ya, karena memang banyak dukun-dukun nggak bener nih, dukun-dukun palsu, dukun-dukun ya ngakunya bisa mau tahu hal-hal goib padahal enggak. Sebenarnya secara bahasa dukun itu kalau ditarik ke bahasa Indonesia aslinya dulu itu orang yang menekuni ilmu tradisional dalam hal penyembuhan. Makanya kita sering lihat ada istilah dukun bayi gitu kan, kemudian juga ada dukun pijet. Nah, profesi-profesi itu dilabeli dukun karena memang orang-orang seperti itu ya punya kemampuan itu gitu kan. Tapi karena bergeser, akhirnya ada lagi timbullah dukun santet lah, kemudian juga ada dukun tenung, kemudian juga ada dukun sihir. Jadi kalau pertanyakan ada nggak sih dukun? Ada, cuman yang beneran dukun dalam hal ini ya, khususnya dukun, kita bicara dukun yang gaib nih Mas, dukun santet, dukun sihir. Dari beberapa kasus yang pernah saya tangani, bahwa mereka itu tidak akan pernah muncul di permukaan nih Mas Agam. Jadi dukun santet, dukun sihir itu mereka nggak akan pernah muncul, nggak akan pernah ada di televisi, nggak akan pernah ada di YouTube ya, karena resiko sekali. Jadi dukun-dukun yang mengaku dukun yang sering tampil di channel-channel YouTube atau enggak di podcast-podcast bahkan sampai ke layar kaca TV gitu. Berarti itu bisa diragukan dong. Ya mungkin itu klaim sepihak aja. Gitu. Klaim sepihak aja. Tapi kalau ditanya dukun itu ada apa enggak? Ada. Dan saya beberapa kali menangani kasus-kasus yang memang beneran ada santet, ada sihir. Bahkan di daerah saya sendiri ya nih Mas, di Indramayu, ada beberapa boleh dikatakan dukun lah yang pernah ngobrol sama saya dan pernah saya ruqyah juga, dan akhirnya beliau itu menyetorkan barang-barang pusaka-pusakanya zaman dulu
Ya, beliau adalah dukun gitu. Sampai sekarang saya tahu sendiri. Oke Kang, ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah dukun itu berbahaya? Apakah dukun itu berbahaya? Berbahaya nggak sih Kang dukun itu? Siap. Tadi balik lagi Mas. Kalau kita bicaranya dukunnya nih, kan kita hidup di era sekarang Mas ya. Era modern nih. Era modern gitu kan. Ada yang ngaku dukun itu, mereka kebanyakan dukun nih ketika diklaim sebagai dukun kebanyakan nggak mau. Karena apa? Konotasi dukun itu sudah jelek. Karena ketika kita bicara dukun, nanti asumsi masyarakat adalah dukun itu ya nyantet lah, sihir lah, ya bikin orang itu diguna-guna lah. Ya. Tapi kalau balik lagi ke orang-orang tua kita zaman dulu, ada dukun bayi, dukun pijet, itu tidak berbahaya sebenarnya. Orang-orang seperti itu dukun yang bisa meramu ramuan tradisional, jamu, kemudian juga bisa mengobati dengan herbal, itu disebut dukun sebenarnya. Dan orang-orang seperti itu dukun yang tidak berbahaya. Tapi kontemplasinya sekarang adalah ketika kita bicara dukun, ada dukun santet, dukun sihir, berbahaya atau enggak? Jelas berbahaya. Selain membahayakan jiwa, itu juga membahayakan akidah kita sebagai, khususnya saya umat muslim, kita umat muslim, itu sangat bahaya karena Rasulullah sendiri melarang orang-orang yang mendatangi dukun maka sholatnya tertolak. Apalagi kita mempercayai perkataan dukun. Apalagi kita yang jadi dukun, itu bahaya banget. Jadi bahaya secara fisik, secara mental, secara akidah, semuanya berbahaya. Kenapa saya sebut bahaya secara fisik? Jelas kan, Mas Agam. Ketika saya sebut bahaya secara fisik, ada dukun-dukun yang memang jalannya itu underground gitu. Mereka tidak terekspos kamera, mereka tidak terekspos media, tapi mereka bisa melakukan hal-hal yang dianggap santet atau sihir itulah gitu kan. Dan itu bisa membahayakan orang-orang di sekitar. Beli kan, bahasanya ada orang yang nggak suka kemudian beli santet, beli sihir di dukun tertentu. Akhirnya yang diserang adalah fisiknya. Itu yang berbahaya. Kemudian yang kedua, bahaya secara kejiwaan, psikis kita. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham ketika, sakitnya ini biasa Mas. Sakitnya itu ya anggaplah penyakit ya diabetes ataupun gula darah ataupun darah tinggi. Tapi latah, jangan-jangan saya ada yang nyantet. Jangan-jangan saya ini diguna-guna, jangan-jangan ada orang yang nggak suka sama saya. Akhirnya aslinya penyakit medis, tapi karena kita terbiasa latah gara-gara bahasa dukunnya, psikisnya yang kena Mas. Yang tadinya murni penyakit medis, gara-gara ditekan seperti itu, mindset seperti itu, akhirnya psikisnya juga ikut kena. Berarti bisa dikatakan tersihir oleh dirinya sendiri. Betul, Man. Tersihir oleh dirinya sendiri. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, bahaya secara akidah juga. Kenapa saya bilang secara akidah gitu kan? Secara keyakinan, dalam Islam sendiri jelas yang namanya dukun yang bersinggungan dengan hal-hal gaib itu sangat dilarang. Karena Rasulullah sendiri sudah mengatakan dalam dalilnya, dalam hadisnya, orang yang mendatangi dan mempercayai perkataan dukun itu sholatnya nggak diterima, Mas. Sholatnya nggak diterima. Itu orang yang mendatangi dan percaya. Apalagi ada orang yang cita-citanya ya ini mah nggak tahu ya. Mungkin barangkali ada yang pengen sakti gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi bahaya nggak? Bahaya jelas. Gitu. Ya sudah, benar juga sih. Bahaya ya. Jadi bahaya untuk diri sendiri dan orang lain juga. Betul. Oke Kang, ini pertanyaan yang ketiga ini Kang. Apakah dukun itu beneran sakti Kang? Oke. Apakah dukun beneran sakti? Oke. Dukun beneran sakti. Balik lagi Mas. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita bicara dukun, dalam konteks video ini kita membicarakan dukun-dukun yang memang meresahkan secara apa? Secara akidah, secara keyakinan kita agama Islam. Kemudian juga kita bicara dukun-dukun yang memang mereka bersinggungan dengan hal-hal gaib. Dukun beneran Mas ya. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sekian tahun sudah menjadi seorang peruqyah dan menangani beberapa pasien yang memang
ini bukan penyakit medis gitu. Dan ini juga bukan penyakit psikis, tapi ini penyakit rohani yang dibuat oleh bangsa jin. Dan bangsa jin itu memang ada yang nyuruh gitu kan, ada yang memerintah. Walaupun memang jin itu kadzab, jin itu pendusta, tapi secara ciri-ciri yang saya pelajari, orang ini memang beneran terkena sihir gitu. Kayak misalkan ada yang sampai muntah paku di salah satu tempat, saya pernah nangani seperti itu. Ketika di ruqyah, muntah darah dan keluar paku kecil, paku triplek kayak gitu mas. Nah kalau dibilang sakti atau enggak, dukun yang sakti, tadi balik lagi, dukun yang sakti itu adalah dukun yang tidak akan pernah muncul di media. Sakti dalam hal negatif mas ya. Sakti memang ketika dukun itu memiliki kesaktian seperti bisa memerintah setan atau bangsa jin, dukun-dukun yang bisa menteluh atau menyantet atau menyihir, dalam dunia mereka itu dianggap sakti. Karena apa? Karena bisa menembus batas. Bisa menembus batas kewajaran seorang manusia. Jadi kalau dibilang dukun tuh sakti beneran atau enggak? Yang beneran sakti ada, yang nggak bisa ngapa-ngapain juga ada. Bahkan ada beberapa orang yang pernah saya temui ngakunya orang pinter paranormal, tapi takut sama setan, sama kuntilanak, sama pocong. Nah dukun-dukun seperti ini yang harus diwaspadai. Tapi kalau buat viewer nih ya, pembaca, subscriber di Kala Senja, kalau ada dukun yang sampai nanti mas, entah di YouTube kah, entah di TV yang ngaku-ngaku saya mantan dukun, saya mantan paranormal yang kemudian berhijrah gitu kan, kemudian juga ada dukun yang mempraktekkan ilmunya tapi ternyata tidak jadi, saya pastikan itu bohong. Kenapa? Karena tadi dukun yang beneran, yang sakti, hal konotasi negatif itu dia nggak akan pernah blow up di media, dimanapun, di YouTube, di televisi. Karena apa? Konsekuensinya besar. Menjadi seorang dukun itu adalah orang yang memang mensekutukan Allah, dan dia juga menjadi duta bangsa setan. Ya kali ada orang yang terang-terangan bermaksiat menjadi dutanya setan, kemudian dia berani expose diri di YouTube ataupun di media lain, kemudian supaya mendapat pengakuan. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah dukun itu beneran sakti atau enggak? Ada yang sakti beneran, ada yang penakut, ada juga dukun yang ya dukun-dukunan lah kalau saya bilang. Artinya dibuat-buat ya. Iya gitu kan. Banyak kok sekarang yang, apalagi dukun yang ustad, aslinya dukun tapi ngakunya ustad gitu kan. Sok-sokan narik jin masukin ke orang, kemudian ditanya-tanya, padahal orang yang kesurupannya itu adalah salah satu gurunya sendiri. Dapat AdSense lah, kemudian sok-sokan bikin konten gerbek-gerbek ini, gerbek-gerbek itu, sok-sokan melihat ini. Itu sebenarnya sudah di luar batas, sebenarnya sudah tidak, ranahnya tuh bukan agama Islam. Makanya hati-hati buat teman-teman gitu Pak. Jadi dukun sakti itu ada kan ya? Ada. Tapi sakti dalam artian konotasi negatif ya, yang benar-benar untuk hal-hal yang nggak baik lah gitu ya, menyakiti gitu. Tapi mereka-mereka ini yang memang benar-benar sakti nggak akan pernah muncul gitu kan ya? Iya, dan gini mas Agam, disclaimer, zaman sekarang nyari dukun beneran itu susah. Oh gitu? Susah mas. Nyari dukun beneran, dukun yang mau melakukan ritual, dukun yang bisa paham tentang rumus-rumus sihir, kemudian juga dukun yang benar-benar bisa tanda kutip ya memerintah bangsa jin, itu susah. Susahnya bukan main. Karena apa? Sekarang banyak dukun-dukun gadungan, banyak dukun orang-orang yang ya orang-orang yang berhalusinasi, orang-orang yang punya ketertarikan dengan hal-hal gaib, kemudian mereka sok-sokan untuk saya bisa ini, malah diaku orang pinter dan itu diklaimnya sebagai dukun. Makanya hati-hati, susah mas nyari dukun beneran, susah. Kalau kata anak zaman sekarang mah FOMO gitu ya. FOMO, iya. Nah, oke nih Kang, pertanyaan yang keempat ini masih nyambung sama pertanyaan yang ketiga tadi. Nah, tadi kan di pertanyaan ketiga kan apakah dukun itu beneran sakti? Jika memang sakti, otomatis
ada kerjasama atau perjanjian. Oke. Nah, di pertanyaan keempat ini sama pertanyaan. Apakah dukun bekerja sama dengan jin atau setan? Ya. Oke. Apakah dukun itu bekerja sama dengan bangsa jin dan setan? Buat sebagian dukun yang the real of dukun gitu, itu ya. Karena selain pengalaman saya pribadi, saya juga belajar dari guru-guru saya dan memang melihat beberapa video bukti ya. Mungkin nanti saya bisa ditayangkan di sini. Jadi ada salah satu dukun, itu bukan di Indonesia sih mas, tapi di luar negeri. Itu dukun ketika ingin menyantet atau menyihir, atau bahasa kitanya sihir mahabbah ya, sihir mencinta. Jadi membuat orang yang tadinya benci jadi cinta, pelet lah kalau bahasa kita. Pelet ya. Itu untuk melakukan ritual itu mas, itu butuh beberapa waktu dan butuh beberapa pengorbanan. Seperti dukun itu lari ke dalam sebuah gua, dan di gua itu dibuat sebuah simbol di tengahnya. Kemudian juga sampai menistakan Al-Quran gitu kan. Jadi Al-Quran itu disobek, kemudian dimasukkan ke dalam darah haid, dan bekas darah haid itu ditempatkan di atas foto korbannya. Nanti videonya ada, saya nanti tampilkan ya. Jadi seperti itu mas. Jadi kalau dibilang apakah dukun-dukun yang melakukan kerjasama dengan setan, jelas iya. Karena setan sendiri sudah memiliki job desk ya, sudah memiliki pekerjaan untuk menjerumuskan anak cucu Adam, termasuk dari hal perdukunan ini. Kemudian ada lagi juga dukun-dukun yang tujuannya untuk memisahkan. Kalau tadi yang orang yang nggak suka jadi suka, kemudian ada juga orang yang tadinya suami istri kemudian dibikin pisah. Itu ada, sama juga. Prosesnya sama, yang membedakan adalah foto target atau korbannya itu digunting, kemudian salah satu korbannya, dalam hal ini suaminya, laki-lakinya, itu diberikan gembok mas. Fotonya dikasih gembok, kemudian di balik fotonya itu ditulis rumus sihir. Nah di Indonesia itu jarang mas, dukun yang tahu gitu kan, rumus sihir untuk memisahkan, rumus sihir untuk membuat orang yang tadinya benci jadi cinta, rumus sihir untuk menyakiti orang lain. Tapi ada salah satu kitab, ada salah satu buku yang memang nggak usah saya sebutin bukunya apa, nanti netizen di sini banyak nyari. Tapi itu buku bahaya banget, dan di Indonesia itu sudah ada. Nah makanya buat teman-teman hati-hati kalau memang suka melihat buku-buku, kemudian di dalam buku itu ada tulisan ajian untuk menghancurkan musuh dari jarak jauh, itu hati-hati. Itu kemungkinan sempalan dari buku atau kitab sihir yang dimaksud gitu kan ya. Jadi sekali lagi saya bilang, apakah dukun dalam hal ini bekerja sama dengan setan atau jin? Ya jelas begitu. Tapi the real of dukun mas ya, bukan dukun-dukun yang sekarang banyak di YouTube atau di televisi gitu mas Agam. Jadi jelas ya Kang ya. Jadi dukun itu pasti bekerja sama dengan jin atau setan. Iya, kecuali dukun bayi mas, sama dukun pijat. Kalau ya, dukun bayi, kalau dukun bayi dan dukun pijat itu kan pengobatan zaman dulu. Iya, gitu. Tradisional. Dan itu perlu dilestarikan sih sebenarnya. Dukun-dukun begitu itu benar. Oke nih Kang, ini di pertanyaan terakhir nih Kang. Di pertanyaan kelima ini, apakah dukun di Indonesia zaman sekarang masih eksis? Oke. Apakah dukun di Indonesia zaman sekarang masih eksis? Saya bilang berdasarkan pengalaman saya pribadi, ya, itu iya. Cuman tadi balik lagi, untuk mencari the real of dukun atau dukun beneran di Indonesia itu susah. Ya, mungkin di setiap daerah satu atau berapa saya nggak tahu ya. Tapi dari beberapa pengalaman saya, contoh dari guru saya, ustadz saya yang ngajarin saya ruqyah, beliau pernah mendatangi beneran dukun di salah satu tempat yang ada di Jawa Barat. Kemudian juga ketika saya menangani seorang pasien yang ada di Jawa Tengah, ya beliau mengatakan pernah bertemu dengan dukun dan kenyataan gitu loh. Maksudnya ilmu lo beneran ada. Tapi itu susah mas, nggak semudah kayak kita ketemu misalkan ada gitu orang pinter, kemudian datang, permisi saya pengen gini, terus pulang aja dikasih air dan beres. Itu nggak begitu mas. Jadi butuh tahapan, butuh step-step untuk bisa ketemu dengan dukun yang ya the real of dukun. Jadi kalau pertanyaannya apakah di Indonesia dukun itu masih eksis? Ya masih.
ada. Toh buktinya zaman sekarang masih banyak kok kejadian atau penyakit-penyakit ruhani ya, kayak sihir, santet itu masih ada. Makanya ketika penyakit itu masih ada, ya kemungkinan juga dukun atau ya orang-orang seperti itu di Indonesia masih banyak juga gitu Mas Adam. Ya, jadi gini ya Kang ya, walaupun zaman sekarang sudah modern, sudah serba digital gitu ya. Tapi untuk eksistensi si dukun ini di Indonesia ini masih ada gitu. Bahkan orang-orang yang masih mempercayai dukun pun masih banyak gitu. Banyak Mas. Banyak banget. Nah, mungkin ini closing statement dari saya ya. Sebelum kita nonton video ini, iya Kang. Karena nanti akan ada segmen baru-baru lagi gitu kan. Saya pengen ngasih closing statement ataupun nasihat untuk saya pribadi, untuk tim di Kala Senja, dan juga untuk viewer. Yang pertama adalah kita sebagai manusia itu tidak boleh terlalu latah. Kenapa saya bilang latah? Ketika menghadapi ujian dari Allah ataupun sakit yang memang ini kok sakit saya aneh, tapi kenapa ya? Jangan langsung latah larinya ke, saya bahas penyakit karena kebanyakan di Indonesia orang sakit itu larinya untuk orang-orang tradisional ya, maksudnya orang-orang daerah. Itu larinya ke orang pintar atau dukun. Gini, penyakit itu dibagi tiga. Yang pertama adalah penyakit secara fisik. Kemudian yang kedua adalah penyakit secara ruhani. Yang ketiga adalah penyakit secara psikis atau mental. Nah, teman-teman viewer harus bisa membedakan. Penyakit secara fisik apa? Penyakit fisik itu yang terlihat seperti, stroke, diabetes, kemudian juga eksim, gatelan gitu. Itu secara fisik bisa kelihatan dan bisa diraba dan bisa terdeteksi oleh medis. Kemudian yang kedua, ada yang namanya penyakit ruhani. Penyakit ruhani ini contohnya ain, hasad, sihir, itu penyakit ruhani juga termasuk. Kemudian juga ain, hasad, sihir, dan penyakit-penyakit seperti yang sulit untuk dideteksi itu termasuk penyakit ruhani. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya penyakit psikis atau mental. Fisik, ruhani, psikis. Nah, penyakit psikis ini yang jarang ataupun yang kadang orang mengatakan bahwa ini adalah dari setan, padahal bukan. Jadi, nanti kita bahas secara lebih detail di segmen selanjutnya sih ya. Ini, orang-orang yang terkena penyakit psikis seperti anxiety, PTSD, psikosomatis, OCD gitu kan, itu nggak akan pernah bisa terdeteksi oleh medis. Contoh, orang yang terkena anxiety atau panic attack. Ketika kambuh, itu badannya bergetar, berdebar, napasnya putus, dan perutnya sakit. Ketika diperiksa ke dokter ataupun didiagnosa, itu nggak akan ketemu. Ya, beberapa pasien saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan itu jangan langsung disangkut pautkan dengan jangan-jangan saya disantet atau diteluh. Bukan, ya. Tapi teman-teman di sini harus bisa lebih berpikir logis. Kenapa saya ngajak teman-teman berpikir logis? Karena ketika teman-teman tidak bisa berpikir secara logis, maka yang ada malah teman-teman ada yang namanya istilah tersihir oleh dirinya sendiri. Mindset teman-teman terkungkung seolah-olah saya ini disantet, saya ini diteluh oleh dukun-dukun itu, padahal bukan. Nah, makanya dari tayangan ini saya pengen ngajak teman-teman untuk bisa berpikir logis. Saya walaupun seorang peruqyah, saya juga skeptis untuk hal-hal seperti itu. Ketika ada orang yang bilang, saya sakit nih tiba-tiba begini, saya nggak langsung ujuk-ujuk, bapak ini atau ibu ini kena sihir. Nggak, no. Tapi saya akan tanyakan secara diagnosa medisnya seperti apa, psikisnya seperti apa. Gitu. Kalau dari medis lolos, maksudnya nggak ada permasalahan, dari psikis juga lolos, saya baru larinya ke ruhani ataupun mungkin ada campur tangan bangsa jin atau dukun itu. Tapi nanti kita bahas lebih detail untuk selanjutnya, insya Allah. Semoga teman-teman tetap betah ya dengan kami. Dan mungkin itu Mas Agam
yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Insya Allah kedepannya kita bisa bikin lebih asik lagi, lebih greget lagi gitu Mas Agam. Kang, terima kasih dari penjelasan Kang Syarif mengenai Al-Kahin atau dukun ya Kang ya. Ya. Semoga teman-teman viewers di Kala Senja bisa sedikit memahami, dan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya Kang ya. Ya. Nanti untuk barangkali viewers masih penasaran mengenai dukun ataupun memang pernah ada pengalaman dengan perdukunan, silakan atau kalau mau tanya-tanya gitu ya, boleh. Tanya-tanya boleh di komentar, nanti kita akan bahas reaksi juga Kang ya. Insya Allah kita bahas. Oke Kang, terima kasih. Yap, sama-sama Mas Agam. Terakhir dari saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kedepannya kita akan insya Allah lebih rajin bikin videonya Mas Agam ya. Siap ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.